Kali ini sosok penjamret tersebut yang sempat mengambil HP pemberian Kenjo kepada Mutiara akhirnya berhasil didapatkan kembali oleh Kenjo. Karena Kenjo sepertinya tidak akan pernah membiarkan satu orang pun yang merusak kebahagiaannya bersama dengan Mutiara. Pada saat itu ketika Kenjo yang ingin memberikan ponselnya kepada Mutiara, ternyata ada orang suruhan dari Sandra yang ternyata di situ orang suruhan Sandra pun berhasil merampas ponsel milik seorang Mutiara. Dan ternyata di sini Mutiara pun langsung bergegas walaupun ia sepertinya menolak tentang pemberian tersebut, namun kali ini Mutiara sendiri merasa kalau barang tersebut adalah barang sangat begitu berharga sekali, yang pada akhirnya Mutiara sempat memegang kaki dari pencopet tersebut. Namun untungnya di sini Kenjo pun dengan sigap langsung saja lantang menghajar bolak-balik para pencopet tersebut, di mana Kenjo sendiri mengeluarkan jurus Bruce Lee-nya, jurus Jackie Chan dan juga jurus macan akar, yang ternyata pada akhirnya kini pencopet tersebut pun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah berhasil dibekuk oleh Kenjo, ternyata Kenjo tidak sendirian. Ada kehadiran pemain baru yang bernama dengan Dikta, dan Dikta di sini akan ditakdirkan menggantikan posisi Ipan untuk berjodoh bersama dengan Aurel. Lantas, bagaimanakah nasib dengan Ipan? Ternyata Ipan akan menikah dengan Gisel. Kalau nggak dengan Gisel, sepertinya di sini Ipan juga akan menikah bersama dengan Sandra karena karakter mereka mempunyai karakter yang cukup lebih jahat. Dan seperti kita tahu saat ini nampaknya pencopet tersebut pun berhasil dibekuk dan diamankan oleh pihak kepolisian setelah Kenjo berhasil meringkus para pencopet tersebut, yang nampaknya memang ponsel tersebut sangatlah begitu berharga bagi Mutiara dan juga Kenjo. Walaupun saat ini Mutiara sempat menolak, namun ternyata Mutiara pun sangat begitu berharap kalau dirinya mendapatkan perhatian dari seorang Kenjo, guys. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Saat ini bermula ketika Kenjo yang mempunyai keniatan untuk supaya bisa memberikan surprise, entah ini di hari ulang tahun Mutiara, yang pada intinya Kenjo ingin berhubungan bersama dengan Mutiara, dan Kenjo pun membelikan iPhone dari hasil keringatnya sendiri. Pada saat itu Kenjo baru saja mendapatkan uang dari sisa tabungannya yang hampir saja menjual mobilnya, namun ternyata Kenjo masih menyisihkan uang untuk bisa membelikan ponsel untuk Mutiara. Di sini Rianti merasa protes dan merasa tidak terima dengan perlakuan Kenjo. Kenapa secara tiba-tiba Kenjo harus memberikan Mutiara ini ponsel? Nampaknya Rianti di sini masih belum sadar juga kalau ternyata Mutiara itu adalah anak kandungnya sendiri. Yang ia rasakan saat ini adalah Mutiara pembawa sial di rumahnya, sehingga Rianti pada saat itu terus-menerus tidak pernah setuju dengan keputusan yang dilakukan oleh Kenjo untuk memberikan ponsel tersebut kepada Mutiara. Padahal di sini Mutiara pun benar-benar sangat begitu membutuhkan ponsel tersebut, guys. Dan di adegan ini nampaknya Kayla, Aurel, dan juga Kenjo yang sedang mendatangi kafe bekerja Mutiara. Di situ Mutiara pun benar-benar terkejut ketika adanya Kenjo yang sempat memberikan ponsel tersebut. Si Mutiara ini malu-malu kucing, guys. Namun ternyata di sini ada pencopet anak buah dari si Sandra yang berusaha mencoba untuk menggagalkan Kenjo untuk memberikan ponsel tersebut, karena ini akan menjadi salah satu penghalang dan penghambat bagi Sandra sendiri untuk bisa mendapatkan Kenjo. Entah sampai kapan Mutiara ini, maksud saya Sandra ini, terus-menerus melakukan aksi kejahatannya. Kalaupun memang di sini Sandra adalah orang yang sangat begitu membutuhkan sosok teman, sahabat ataupun pacar, sepertinya Kenjo lah di sini pasti yang akan bisa membantu dirinya, guys. Dan terlebihnya kita tahu sendiri saat ini mungkin ada beberapa karakter pemain baru yang secara tiba-tiba datang pada saat itu. Ia bernama Dikta, dan Dikta ini akan menjadi sosok pasangan kekasih dari
Aurel guys. Perlu kita ketahui kalau pemain baru ini ternyata masih saudaranya dari Mutiara, dari saudara Ibu Widuri, yang pada akhirnya Dikta inilah yang akan membocorkan kepada Rianti dan juga Aditya kalau ternyata Mutiara ini adalah anak kandung mereka guys. Dan saat ini juga mungkin Kenjo akan berpikir lebih matang untuk supaya bisa mengetahui lebih lanjut tentang asal-usul keluarga dari Mutiara, yang terlebihnya mungkin Kenjo tidak mengetahui sepenuhnya tentang keluarga dari Mutiara. Namun Kenjo di sini tidak berpikir panjang, yang pastinya ia mempunyai perasaan cinta terhadap Mutiara. Pasti ia pun akan benar-benar mencintai Mutiara setulus hati dan ikhlas mencintai Mutiara tanpa sebab apapun dan juga tanpa memandang apapun. Di sisi lain adanya Pak Aditya yang saat itu bertemu bersama dengan Ibu Widuri, maksudnya Ibu Cynthia, secara diam-diam tanpa diketahui oleh Rianti, karena Rianti sebelumnya diperingatkan oleh Aditya untuk tidak bertemu bersama dengan Cynthia karena ini akan cukup lebih membahayakan guys. Dan saat ini juga Rianti sempat ditolak oleh Aditya untuk bertemu dengan Cynthia karena ini akibatnya bisa fatal. Kita tahu sendiri kalau Rianti sebelum-sebelumnya sempat melabrak seseorang yang tidak dikenal, yang pada akhirnya ini akan justru membuat malu Aditya guys. Dan terlebihnya mungkin saat ini Pak Aditya juga benar-benar sangat begitu kaget setelah mendengar pengakuan dari Bu Cynthia kalau ternyata di sini Aditya pasti akan sangat begitu terkejut ketika Ibu Cynthia mengakui kalau ternyata Mutiara ini adalah anak kandungnya guys, dan membongkarnya maksud saya. Setelah membongkarnya di sini akhirnya Aditya menangis, dan saat inilah sepertinya Ibu Cynthia akan memberitahu kepada Aditya kalau memang dirinya adalah saudara kembar dari Widuri. Lalu bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.